Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for my all students for joining my class today. Selamat pagi, good morning. Sampai ketemu lagi dengan saya, Pak Amin, dalam pelajaran Bahasa Inggris kelas 9. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk pagi hari ini, marilah kita saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Then, material for today is about present perfect tense. Do you know present perfect tense? No? It's okay, doesn't matter. Because I will try to explain the material about present perfect tense today for you as special. Baiklah, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang present perfect tense. Sebelumnya pada dua pertemuan yang lalu ada dua tenses yang sudah kalian kuasai. Yang pertama adalah present continuous, kemudian pertemuan kemarin tentang past continuous, dan pada pertemuan yang terakhir ini sebagai bahan untuk pelaksanaan penilaian akhir semester kalian, materi yang harus kalian kuasai adalah present perfect tense. What is present perfect tense? Apa itu present perfect tense? Nah, seperti biasanya, fungsi atau pengertian dari tenses itu bisa kalian identifikasi dari komponen tenses yang ada. Kalau kemarin kan ada present berarti sekarang, past lampau, continuous sedang. Nah, sekarang ada item baru yaitu yang namanya perfect. Present artinya sekarang. Perfect artinya telah atau sudah. Maka dari pengertian item yang komponen yang tertera dalam present perfect tense, kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi atau kegunaan dari present perfect tense adalah to express something started in the past and continues in the present. Nah, sekarang kegunaan dari present perfect adalah untuk mengekspresikan atau mengungkapkan sesuatu yang dimulai pada masa lampau. Nah, dimulai kegiatannya itu pada masa lampau, tapi tidak selesai pada masa lampau itu, masih berlanjut pada masa sekarang. Jadi kegiatannya sudah dilakukan pada masa lampau, namun efeknya itu masih terasa pada saat sekarang ini. Nah, kemudian kata kunci dari present perfect tense, kalau kemarin continuous itu kan kata kuncinya adalah kata kerja yang ditambah dengan ing. Play, playing, kemudian watch, watching, kemudian sleep, sleeping, dan seterusnya itu kalau continuous. Nah, sekarang kalau perfect itu kata kuncinya yang ada di kotak ini ya. Oke, pay attention please. Have atau has plus verb 3. Yang pertama harus ada have atau has-nya, dan kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk ketiga. Remember that kata kerja punya 3 bentuk: kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga. Nah, untuk present perfect kali ini, kata kerja yang dipakai adalah kata kerja ketiga, bukan pertama dan bukan kedua. Nah, for example, contohnya, Mr. Amin has taught English since 2010. Pak Amin sudah atau telah. Nah, ini kata kuncinya kalau dalam bahasa Indonesia kalau menerjemahkan present perfect itu ada kata sudah atau telah. Itu sebagai penanda bahwa itu perfect. Pak Amin sudah mengajar bahasa Inggris sejak tahun 2010. Nah, kesimpulannya, saya mengajar bahasa Inggrisnya sudah mulai pada masa lampau, yaitu pada tahun 2010, kurang lebih 9 tahun atau 10 tahun yang lalu. Dan sekarang masih saya mengajar bahasa Inggris. Nah, itu sesuai dengan fungsi dari present perfect yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kegiatan atau sesuatu yang dimulai pada masa lampau dan masih diteruskan, masih berlanjut pada masa sekarang. Nah, di sini kita perhatikan pada contohnya, Mr. Amin has taught.
Nah, kita perhatikan pada kata has thought. Nah, kita coba identifikasi. Tadi sebagai syarat untuk perfect adalah ada kata have has. Nah, have has pilih salah satu. Di sini adalah yang dipakai adalah has. Dan kemudian diikuti oleh kata kerja ketiga. Kata kerja ketiganya adalah thought. Artinya mengajar. Kata kerja ketiga thought ini berasal dari kata kerja pertama teach yang artinya mengajar. Nanti kalau masih belum hafal tentang perubahan kata kerja, bisa dibuka bukunya atau catatannya tentang perubahan kata kerja beraturan dan kata kerja tak beraturan. Nah, itu untuk contohnya. Nah, sekarang sebelum kita ke formulanya, kita coba bahas dulu ke time signals-nya atau penanda waktunya. Nah, penanda waktu untuk present perfect just simple, only two, hanya ada dua, yaitu since artinya sejak dan for artinya selama. Pak Amin mengajar bahasa Inggris sejak 2010. Pak Amin telah mengajar bahasa Inggris selama 10 tahun. Nah, itu untuk penggunaan time signals pada present perfect tense. Ada dua saja, yaitu since and for. Sejak dan selama. Nah, baik, setelah kita sudah menjelaskan, sudah kita pahami tentang kegunaan dan keterangan waktu yang bisa dipakai untuk present perfect. Nah, ini yang biasanya krusial pada materi tentang tenses. Nah, formula atau pattern atau pola atau rumus yang dipakai untuk present perfect tense seperti biasa ada 3 bentuk, yaitu positif, kalimat positif atau statement atau pernyataan, negatif, kalimat negatif yang kalimat berupa ada kata tidak atau bukan, dan kalimat interrogatif yaitu kalimat tanya. Nah, pasti setiap tenses punya bentuk 3 ini. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu, positif, negatif, dan tanya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa present perfect tense itu harus mempunyai have, has, dan kata kerja ketiga, sebagaimana contoh yang ada di sini. Nah, sekarang sebelum kita bahas ke formula yang ada, akan saya coba jelaskan tentang penggunaan have, has dulu. Nah, di situ ada kata have sama has. Penggunaan have atau has harus dipilih salah satu saja, tidak bisa dipakai dua sekaligus. Nah, untuk penggunaan have sama has, seperti yang kemarin, is, am, are sama was, were, ya, harus disesuaikan dengan subjeknya. Have sama has, saya ulangi lagi, pemakaiannya harus disesuaikan dengan subjeknya, karena have sama has mempunyai pasangan subjek masing-masing. Nah, sekarang have itu punya pasangan subjek 4, yaitu they artinya apa? Ya, betul, mereka. Kemudian we artinya kita, I artinya saya, dan yang terakhir you artinya kamu. Nah, ini untuk pasangan subjek bagi kata have. They have, we have, I have, you have. Nah, ini yang pasangannya untuk kata have. Nah, sekarang begitu juga has juga mempunyai pasangan subjeknya sendiri. Dia punya 3 pasangan. Yang pertama adalah he, artinya dia laki-laki atau nama orang laki-laki. Kemudian she, dia perempuan atau nama orang perempuan atau profesi perempuan. Dan yang terakhir yaitu it, benda tunggal, 1 jumlahnya. He has, she has,
It has. Oke, seperti itu ya. Sudah punya pasangannya masing-masing, jangan pernah sampai salah memasangkan. Karena sudah ada panduannya bahwa penggunaan have atau has harus disesuaikan dengan subjeknya sesuai dengan pasangannya masing-masing. Nah, sekarang kita coba menuju ke kalimat positif. Pak Amin telah atau sudah mengajar bahasa Inggris sejak 2010. Nah, kalimat ini kalimat positif, negatif atau tanya. Kalau saya pakai bahasa Indonesia seperti ini jelas kalimat ini adalah kalimat positif. Kok tahu, Pak? Tidak ada kata tidak. Bukan, tidak ada di kalimat ini. Berarti bukan negatif ya. Dan kemudian kalimatnya bukan berbentuk kalimat tanya. Berarti kalimat ini pernyataan. Tidak ada kalimat tanda tanyanya dan tidak diawali dengan kata tanya. Nah, berarti fix, oke. Ini adalah kalimat positif. Nah, sekarang kita coba cross check dengan formula yang sudah saya sediakan di papan tulis ini. Kita identifikasi sekarang. Yang pertama di sini adalah subjek. Subjek adalah pelaku yang melakukan kegiatan. Siapa? Nah, subjeknya adalah Pak Amin. Oke, berada di paling depan, Mr. Amin. Oke. Setelah subjek, nah patokannya harus pakai formula ya. Tidak boleh menerjemahkan sesuai dengan urutan dalam bahasa Indonesianya, nanti jadinya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kaidah bahasa Inggris. Nah, yang pertama adalah subjek. Yang kedua adalah have atau has. Have atau has di sini ya. Have atau has. Nah, sekarang pakainya have atau has tadi sudah saya sampaikan bahwa have atau has disesuaikan dengan subjeknya. Karena subjeknya adalah Mr. Amin. Mr. Amin merupakan nama untuk seorang laki-laki, yaitu he. Oke. Maka he, Mr. Amin yang tepat dipasangkan adalah have atau has. Has ya. Nah, has sudah. Setelah have atau has, maka harus diikuti oleh kata kerja ketiga. Nah, kata kerja ketiga dalam kalimat ini yang merupakan kata kerja adalah kata mengajar. Nah, sebelum tahu kata kerja ketiganya harus tahu kata kerja pertamanya. Mengajar bahasa Inggrisnya adalah teach. Namun, teach ini adalah kata kerja pertama. Padahal yang kita butuhkan adalah kata kerja ketiga. Yang kita butuhkan ini. Nah, maka mau tidak mau, willy-nilly, you have to know the change atau perubahan dari kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Teach, kata kerja keduanya adalah thought, dan kata kerja ketiganya juga sama, yaitu thought. Kok bisa tahu, Pak? Alhamdulillah saya sudah hafal. Tapi kalau kalian belum hafal, mumpung belum ulangan, belum ujian, silahkan dibuka lagi bukunya, kemudian dicari kata kerja beraturan dan kata kerja tak beraturan, kemudian coba cari kata teach dan temukan kata kerja ketiganya, yaitu thought ya. Jadi seperti itu ya. Oke, berarti kita sudah tahu kata kerja ketiganya adalah thought. Oke, tiga sudah. Nah, setelah verb 3 yaitu objek. Mengajar apa? Mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris, English. Kata keterangannya sejak 2010, since 2010. Oke, ini adalah untuk kalimat positif. Nah, sekarang untuk kalimat negatifnya masih sama, saya pakai kalimat yang sama ya. Kalimat negatifnya
Kalau kalimat positifnya kan Pak Amin telah mengajar bahasa Inggris sejak 2010. Kalimat negatifnya berarti ditambah kata tidak kalau dalam bahasa Indonesia. Berarti Pak Amin tidak sudah atau tidak telah mengajar bahasa Inggris sejak tahun 2010. Nah, seperti itu kalimat negatifnya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita langsung saja ke dalam kalimat bahasa Inggris saja. Nah, yang pertama adalah subjek. Subjeknya tadi apa? Yes, good. Mr. Amin. Subjeknya Mr. Amin. Kemudian subjek, setelah subjek harus diikuti oleh have atau has. Diikuti oleh have atau has. Nah, have atau has tadi harus disesuaikan dengan subjeknya, sudah ada di atasnya, maka subjek yang dipakai adalah has. Oke, has. Have atau has yang dipakai adalah has karena subjeknya he. Nah, sekarang berikutnya adalah not. Jangan sampai lupa karena ini kalimat negatif. Has not. Setelah not, kata kerja ketiga. Kata kerja ketiganya adalah thought. Objeknya sekarang, objeknya adalah English. Since 2010. Nah, ini kalimat negatifnya. Oke. Yang terakhir adalah kalimat tanya. Nah, kalimat tanya berbeda dengan kalimat positif dan negatif. Kalau kalimat positif dan negatif selalu diawali oleh subjek, mayoritas diawali dengan subjek. Nah, kalau kalimat tanya biasanya diawali dengan tidak subjek seperti di kalimat positif dan negatif, akan tetapi dalam konteks ini diawali dengan have atau has. Nah, masih sama menggunakan kalimat yang awal tadi, Pak Amin telah mengajar bahasa Inggris. Kalau negatif, Pak Amin tidak telah mengajar bahasa Inggris. Kalau kalimat tanya, apakah Pak Amin telah mengajar bahasa Inggris sejak tahun 2010? Apakah Pak Amin telah mengajar bahasa Inggris sejak tahun 2010? Seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia, maka diawali dengan have atau has, dipakai adalah has karena subjeknya Mr. Amin. Has subjek Mr. Amin. Kata kerja ketiganya yaitu thought. Objeknya English. Since 2010. Apakah Pak Amin sudah mengajar bahasa Inggris sejak tahun 2010? Maka jawabannya ada dua kemungkinan, yes or no. Yes, he has. No, he has not. Oke. Itu untuk kalimat positif, negatif, dan tanya. Sudah saya berikan contohnya dan cara mengubahnya dari kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Any questions so far? No? Good. Baik. Untuk itu maka saya akan coba kasih contoh lagi, sekaligus ini sebagai soal yang harus kalian kerjakan. Saya punya kalimat positif. Oke, ini saya kasih nomor 1 ya. Dan ini untuk kalian kerjakan adalah soal nomor 2. Saya punya kalimat positif present perfect.
They have returned the book. They have returned the book. The books. They have returned the books. Kalian coba ubah ke kalimat negatif dan kalimat tanya berdasarkan kalimat positif. They have returned the books. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Tugas kalian yang kedua, saya punya kalimat negatif, kalian ubah nanti ya. Oke, ini kalimatnya. Kalian coba perhatikan, saya punya kalimat negatif, yaitu Tania and Santi have finished the assignment. Tania and, ini kalimat negatif, harus ada not-nya. Tania and Santi have not. Tania and Santi have not finished the assignment. Kalimat negatif, tugas kalian mengubah kalimat ini menjadi kalimat positif dan kalimat tanya dengan menggunakan aturan present perfect tense. Ingat, untuk mengubahnya ke kalimat positif, negatif, atau kalimat tanya, kalian patokannya adalah rumus atau formula ini. Jangan diterjemahkan urut berdasarkan arti bahasa Indonesianya. Kalimat positifnya rumusnya ini, negatifnya patternnya ini, tanyanya formulanya ini. Nah, ini yang sebagai patokan kalian untuk mengubah ke kalimat positif, negatif, dan tanya. Baik, ini untuk kalian kerjakan, silahkan nanti diisi di Google Form yang sudah disediakan linknya pada video yang tersedia. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sebagai pertemuan terakhir sebelum kalian melaksanakan penilaian akhir semester. Silahkan dipelajari mulai dari bab setelah kalian melakukan mid semester kemarin sampai bab terakhir yaitu ini present perfect tense. Pelajari dengan seksama, terutama latihan-latihan di worksheet atau workbook kalian, LKS kalian. Thank you so much for giving your attention and see you for the next opportunity. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.